Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan materi pembelajaran materi ayat Nurul Agung. Semoga kalian semua tetap istiqomah di bulan Ramadan yang penuh barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa li jamil malaikatil muqarrabin wa li jami'i syuhada'i was shalihin wa li jami'il awliya'illah wa li jami'i ulama'i tisafil Indonesia wa li jami'i ulama'i nahdlatul ulama wa li jami'i masyayikhina Syekh Abdul Karim Wazajadi, Syekh Marzuki Wazajadi, Syekh Makhlis Ali Wazajadi, Syekh Idris Marzuki, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Maksum Jawari, Habibullah Zani, Syekh Maftuh Bastagiri, Imam Yahya Makhrus, Ibu Nyai Umi Kulsum. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa maddana bil asrari. Assalam. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bidarani fi darani amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad unsitu fi dhalik. Wa qad unsitu lan teman-teman dan siarake sapa ingsun fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ngagungake ilmu, bab ngagungake ilmu. Itu ningali sapa ingsun Ra'aitu ningali sapa ingsun akhaqal haqi ing luweh hake perkara hak. Haqqal muallimi ing hake guru. Wajabahu lan luweh wajib hak apane khifran dan reksane ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Lakal haqqalan yakti teman-teman pantes apa yuda ento den aturake ilahi maring guru kiramatan krono mulyake. Kiramatan krono mulyake. Setelah kalian mendapatkan ilmu dari seorang guru, sepantasnya lah guru kalian beri kehormatan. Ya, maksudnya dihormati. Lita'limi harfin krono mulang. Lita'limi krono mulang harfin sakula wahidin kang suci apa alfu dirhamin 1000 dirham. Fa innaman mongko setune wong. Fa innaman mongko setune wong iku alamaka mulang sapa man ing sira harfan ing sak huruf mimma sanging barang tata jukang hajat sapa sira ilahi maring ma. Fidini ing dalem agama. Bahwa mongko iku utawi man
iku abuka ya bapak siro. Jadi mengajar satu huruf terhadap kalian itu sudah statusnya sebagai seorang bapak. Jadi orang tua fitini yang dalam agama itu menurut pandangan agama. Hati-hati, makanya kalau hari raya yang dicari pertama itu ya yang mengajari kalian siapa dulu yang pertama mengajar satu huruf. Kalau ibunya ya ibunya yang pertama dicari. Jangan sampai keliling-keliling desa, jalan kemana-mana tapi gurunya tidak disowani untuk silaturahmi, untuk minta maaf dalam hari raya. Kadang-kadang seorang santri salah. Ya. Jadi harus dicari pertama guru yang mengajarkan satu huruf pertama waktu kalian mengenal huruf hijaiyah. Kalian bisa membaca Al-Quran itu dari siapa? Kalau tidak dari seorang guru, maka harus kalian cari. Fa'inna wakana lan ono sapa ustadzuna guru ingsun, sapa ustadzuna guru ingsun rubani Syekhul Islam Sadiduddin ya Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi kang bangsa Syirazi rahimahullah taala rahimahu muga-muga melasi ing Syekh sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah yakulu dawuh sapa ustaduna wala dawuh masyekhuna sapa masyekhuna pira-pira guru ingsun man oleh dawuh man utahe sapane wong iku arada ngersakake sapa man atau ngarepake sapa man ayakuna ing yen ta ana sapa ibnuhu anak lanange man iku aliman wong alim yang bagi mongko sayukja apa ayu ra'ya yen to ngreksa sapa man al ghuraba ing wong-wong kang mengembara ngumbara orang yang dalam pencarian ilmu atau mengajar ilmu, atau orang yang maksudnya ghuraba itu ya orang yang dalam orang alim yang sedang mengadakan penelitian tentang ilmu agama. Karena orang-orang alim itu berbeda dengan umumnya orang. Dia kalau mengaji berwudu, bermunajat kepada Allah, sholat istikharah. Jadi sebelum melangkah mengadakan karya ilmiah, seorang alim yang orang salaf itu sebagaimana yang di atas kemarin dijelaskan, melakukan munajat, apalagi didahului dengan berwudu. Makanya kita dianjurkan apabila menghendaki seorang anaknya menjadi orang yang alim, man arada ayyakuna ibnu aliman yambagi ayyura'iyal ghuraba. Jadi hendaklah ya, menjaga dari seorang yang ghuraba. Nanti dilanjutkan minal fuqahati saking pira-pira wong ahli fikih. Ahli fikih, makanya orang ahli fikih, orang yang sering-sering bahas masail itu orang-orang yang fikih. Berbeda orang yang ahli ibadah. Kalian harus bisa membedakan orang yang ahli fikih, orang berilmu dengan ahli ibadah sudah beda, sama-sama ibadahnya. Ya. Di masjid ibadah, tasbih itu juga ibadah. Tapi dalam segi keilmuan minal fuqaha ini jauh lebih di atasnya. Tidak usah ditanyakan ganjarannya,
ya, pahalanya dari seorang faqih. Di statusnya, makanya yang kemarin saya jelaskan, ada di masjid ada 2 kelompok, yang satu ibadah, yang satu majelis ilmu. Kebetulan Nabi lewat. Nah, Nabi menyenangi orang yang ahli, yang di masjid itu ada yang majelisan ilmu, bukan ahli di zikir. Majelis zikir semuanya sebetulnya bagus, tapi Nabi dalam pilihannya menyukai ahli ilmu. Ini harus jadi catatan kalian, ya. Jangan gampang-gampang kita terkecoh. Kadang-kadang semuanya baik, cuma harus didahulukan yang lebih penting, ilmu tentang diri kita untuk melangkah selanjutnya, tentang belajar ilmu fikih, tentang sholat, itu yang lebih afdal. Auratan juga bagus, cuma masih kalah dengan orang-orang yang ahli ilmu dengan ilmu fikih. Makanya orang-orang sekarang itu males dengan belajar ilmu fikih, itu memang sulit, sangat sulit, butuh konsentrasi yang khusus, waktu yang lama, harus menguasai fan-fan tertentu, ya. Makanya jarang sekali orang yang mau belajar ilmu fikih. Senengannya bodoh napa nyekeli tasbih, memburu ganjaran Gusti Allah. Itu salah, ya. Terkadang kita memilih yang itu. Kita belajar ilmu itu sudah termasuk jihad, sudah jihad. Karena bukan untuk diri kita sendiri, akan tetapi untuk masyarakat. Itu kalau belajar. Kalian belajar nanti di masyarakat pasti akan menghadapi masyarakat yang macam-macam coraknya. Kalau kalian masuk di masjid, tasbih, bawa tasbih, wiritan, itu kan kalian untuk diri kalian sendiri. Walaupun juga boleh mendoakan untuk sesama muslim misalkan, tapi tidak kalah pentingnya orang yang belajar untuk masyarakat yang ya termasuk fikih kayak gitu, belajar ilmu agama. Wa yukrimahu lan mulyaake sapa wong ing ghuraba. Yang ini gue tahu seorang ulama yang dalam pengembaraan dalam karya ilmiah tadi. Ini kalau dianjurkan untuk apabila anaknya alim itu suruh wa yukrimahum lan mulyaake sapa wong ing ghuraba wa yu'azimahum lan ngegungake sapa man ing ghuraba wa yud'imahum lan aweh mangan sapa man ing ghuraba. Aja cetil karo kiai, aja cetil karo ustaz, aja cetil. Nonton YouTube aja diloncati, saya tahu itu, ya. Padahal bikin konten kayak gini juga sulitnya luar biasa. Zaman sekarang internet kan sudah bukan seperti dulu, sering error. Wa yu'tiyahum lan awiyama sapa ing ghuraba syai'an ing suwiji-wiji, ya apalah yang punya kalian apa misalkan, ya. Makanya ulama-ulama dulu itu ndak eman. Kemarin ini tanggal 15 ini haulnya Syekh Al-Maliki yang ada di Mekah itu luar biasa lomannya. Setiap yang datang santrinya, yang datang di Syekh Al-Maliki dikasih hadiah, di pondok dikasih makan, pulang dikasih uang sangu, bahkan ada yang dikasih transport. Banyak kaulnya kemarin. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ana sapa ibnuhu anak lanange man alima iku aliman alim, yakunu mongko ana
sapa hafidhu putune wong iku aliman ngalim. Jadi kalau ya anjurannya ini man aroda ayakuna ibnu aliman, andaikan orang tadi cita-citanya anaknya supaya ngalim, sudah wa yukrimahum, sudah memuliakan, mengagungkan dan memberi makanan dan hadiah terhadap orang yang alim tadi, kemudian kalau dia anaknya itu tidak ngalim, nanti akan berdampak kepada cucunya yang akan menjadi seorang yang alim, maksudnya begitulah. Dan itu pernah terjadi pada masa Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali Rahmanin itu namung jualan es, senang sekali sama santri. Jadi setiap jualan kalau tidak laku dikasihkan santri. Namanya Mbak Idris ya. Jadi itu terkenal Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi ramane niku nyenengi loman terhadap santri. Sehingga yang jadi adalah anaknya. Yang namanya Imam Al-Ghazali. Begitu juga kalian, misalnya punya cita-cita nanti setelah pulang kok anaknya ini alim, ya sering-seringlah wa yukrimahum, memuliakan orang alim, wa yu'azimun, ngegungni, wa yu'milan, sering-sering memberi makanan dan memberi hadiah lah ya. Kalau tidak anak kalian, nanti akan cucu kalian yang akan menjadi orang yang ngalim. Wa min tuqiril muallimi, lan iku setengah saking mulyaake guru. Ala yamsya, utawi yen to ora mlaku sapa man amamahu ing ngarepe guru. Jadi jangan sampai kalau berjalan di atas, di depannya seorang guru. Jadi harus punya jarak lah, misalkan ini dalam situasi mungkin maksudnya ini waktu belajar. Jadi kalau misalkan belum dapat izin di misalkan kalian terlambat sekolah, misalkan di ruangan itu belum dapat izin masuk, jangan masuk dulu sebelum gurunya memberi izin berjalan di depannya. Biasanya kayak gitu, nyelonong mawon biasanya ngoten nggih. Niku ndak duwe adab. Ini sangat berbahaya nih kalau gurunya ndak ridho. Wala jlisalan yen to ora nglungguh sapa man makanahu ing panggonane guru. Maksudnya tempat duduknya guru jangan sampai kita duduk di situ. Kebiasaannya gurunya misalkan memakai kursi yang ditempati itu, jangan kamu gunakan. Walaupun sudah tidak ada, misalkan sudah pergi atau bagaimana, itu tidak punya adab. Walayab tadi lan yang orang ngawiti sopaman atau thalibul ilmi al kalama ing guneman. Jangan sok mendahului perkataan seorang guru kalau tidak penting. Walaupun penting tapi tetap harus dijaga betul. Kalau tidak diajak bicara ya jangan bicara, diam saja. Walaf tadia al kalama indahu ana ngarsane guru illa bidnihi, angin kelawan idine guru. Waluk sirulan yen to ora ngakeh sapa man al kalama ing guneman, jangan banyak bicara di hadapan guru juga. Ya. Ngumprus misalkan. Ngindau ana sandinge guru. Wa yas'alahu lan yen to ora takon sapa man lau ing guru. Wala yas'alahu lan yen to ora takon sapa man ing guru. Sayan ing suwi-wiji. Inda mala latihi ing dalem nalika bosene guru. Jadi ya harus tahu lah ya, misalkan gurunya masih situasi lelah,
jam-jam istirahat, jam qailulah, misalkan kalian WA-an, misalkan WA tanya ke ustadznya. Waktu qailulah itu waktu tidurnya, waktu jam-jam tidur, jam 11, jam 12, jam 1 itu kan waktunya tidur. Ya, harus tahu situasi. Jangan bertanya di waktu-waktu yang sekiranya tidak mengenakkan hatinya seorang guru. Wa yurailan nyerit yen to ngrekso sapa talibul ilmi al waqta ing waktu. Itu harus menjaga betul waktunya juga. Izin dulu. Jangan memaksa misalkan. Kalau jam misalkan mulainya jam 7 sampai jam pembelajaran kan jam 9 selesai ya. Ya itu waktunya, ya itu yang kalian tanyakan, waktunya di waktu itu sebetulnya. Cuma waktu daring ini kan kadang-kadang ustaznya memberikan dispensasi waktu yang sampai berhari-hari kadang-kadang. Saya sampai jam 12 malam misalkan. Tapi ya tolong waktu yang misalkan qailulah waktu jam 11, 12 siang ya, jam 11, jam 12, jam 1 itu walaupun tidak saya atau ustaz lain jangan dibuat untuk bertanya, karena waktunya waktu tidur. Wala yadzuqa lan yen ora ndodhok sapa talib al-baba ing lawang. Bayasbira balik sobara sapa talibul ilmi hatta yakhruja, sehingga metu sapa talibul ilmi. Falhasil sekian dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pada materi pembelajaran ini kalian tetap istiqomah dan tetap waspada dan COVID-19, walaupun menjelang hari raya, saya yakin kalian juga masih tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap jaga jarak, kalau berinteraksi dengan sesama, memakai masker, cuci tangan, dan kalau nanti berlebaran ya sebaiknya tidak bersalaman, karena nanti kalau yang berbahaya itu mudik, yang mudik, yang dari perantauan ini yang sangat membahayakan menurut kesehatan. Tapi semua itu karena Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.